Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan belajar tentang ejaan bahasa Indonesia, mulai dari sejarah, aturan penulisan, sampai pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, sebelum kita terjun ke dalam materi yang akan dibahas, please like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Jadi, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Qori Asyaufi dengan NIM 25050360007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Mula Warman. Sesuai dari intro, kita akan membahas materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang isinya tentang sejarah, aturan, dan pentingnya untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari membahas latar belakangnya dulu. Bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa kita supaya bisa digunakan dengan jelas dan seragam. Kita butuh aturan baku dalam penulisan. Itulah yang disebut dengan ejaan. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, ejaan sudah beberapa kali berubah. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik Sewandi, EYD atau dalam kurung ejaan yang disempurnakan, hingga sekarang EBI atau dalam kurung ejaan bahasa Indonesia. Habis itu kita akan membahas aturan dasar ejaan. Kita mulai dari penggunaan huruf dulu. Yang pertama, huruf kapital. Itu digunakan untuk awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Yang kedua, huruf miring. Itu digunakan untuk judul buku dan istilah asing. Yang ketiga, huruf tebal. Itu digunakan untuk judul bab atau subbab. Yang kedua, kita akan membahas tulisan kata. Yang pertama, kata dasar ditulis apa adanya, seperti kata rumah dan makan. Yang kedua itu adalah kata turunan. Itu digunakan untuk imbuhan serangkai, seperti berjalan dan membaca. Yang ketiga, kata depan. Itu kata yang dipisah rumah ke sekolah dan lain-lain. Yang terakhir itu partikel. Kata-kata seperti lah, kah itu serangkai, tapi pun itu dipisah. Itu seperti apapun, siapapun. Dan kalau kita mengambil contoh dari lahkah ini, itu apalah, apakah, itu serangkai ya. Ini bukan dipisah kayak apapun. Dan kayak siapapun ini kalau diganti contohnya itu siapalah, siapakah, itu disambung. Ininya ya disambung. Lanjut, kita akan bahas tanda baca. Mulai dari pertama itu adalah titik. Itu digunakan untuk akhir kalimat. Yang kedua itu koma. Itu untuk memisahkan unsur dalam daftar. Yang ketiga, tanda tanya. Itu untuk kalimat tanya. Yang keempat itu adalah tanda seru. Itu untuk kalimat perintah atau emosi. Dan juga yang terakhir ada banyak sekali tanda-tanda seperti titik dua, tanda hubung ya seperti ini, tanda elipsis,
titik tiga, tanda kutip, kurung, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita akan membahas unsur serapan. Yang pertama adalah serapan umum. Itu kata-kata yang sudah disesuaikan. Contoh kayak universitas, kualitas, dan filosofi. Dan yang kedua itu adalah serapan khusus. Itu adalah kata yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Contoh itu adalah software, DNA, dan kuantum. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu pesan-pesan itu lebih jelas. Ya. Habis itu yang kedua, menghindari salah paham. Oke, satu kedua ini kayak berhubungan ya, supaya membuat orang itu kayak mudah paham dengan apa yang kita ucapkan. Habis itu yang ketiga, menjaga wibawa bahasa Indonesia. Oke. Yang keempat dan terakhir, meningkatkan kredibilitas tulisan, apalagi di dunia akademik. Oke, sudah sampai di penutup. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, ada sepatah kata yang mau saya sampaikan. Jadi, teman-teman, mari kita lebih disiplin dalam menggunakan ejaan sesuai PUEBI atau dalam kurung Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan semakin tertib, indah, dan membanggakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.